pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas boleh dipimpin. Mari Sakila dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Sakila. Selanjutnya Ibu akan absen ya yang hari ini yang hadir. Oke, kepada Riani, hadir Bu. Oke, hadir. Pada Sakila, hadir Bu. Oke, selanjutnya Hajajia, hadir Bu. Dila, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Baik, bagus sekali, pertahankan ya anak-anak Ibu semuanya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut, kita sebaiknya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Boleh? Boleh Bu. Oke. Satu Nusa. Oke, kita ulang. Berdiri semuanya. Harus penuh dengan semangat ya. Lanjut. Oke. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih buat anak Ibu. Silahkan duduk kembali. Oke, pada hari ini kita akan belajar. Oke, sebelum lebih lanjut, Ibu buat tanggal dulu ya. Oke, sebelumnya ada yang ingat tidak kita semalam belajar apa pertemuan semalam? Tanda baca Bu. Ya betul. Semalam kita belajar mengenai tanda baca. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kata tanya. Ya, siapa di sini yang udah tahu kata tanya itu apa? Oke, di sini kita akan belajar mengenai kata tanya. Nah, kalau kita belajar tentang ini, tujuan dari ini agar anak-anak semua dapat menggunakan kata tanya itu di tempat yang tepat. Gak mungkin kalian menggunakan kata tanya di tempat yang salah. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke, bisa dilihat anak-anak pengertian dari kata tanya. Nah, menurut KBBI, tanda tanya adalah kata yang dipakai sebagai penanda pertanyaan dalam kalimat tanya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, pernah nggak kalian melihat orang sedang wawancara? Pernah Bu. Di dalam wawancara itu, di dalam pertanyaannya selalu ada kata tanya. Seperti kalau kita wawancara, pasti kita menanyakan namanya. Siapa nama kamu? Dan kita akan menanyakan ketika wawancara, apa kabar kamu? Bagaimana kabar kamu? Nah, itu juga termasuk ke dalam kegiatan kata tanya. Nah, selanjutnya tadi kan contohnya tadi wawancara. Nah, di dalam wawancara itu dia terdapat contoh-contoh kata di dalamnya. Contohnya bisa dilihat, yaitu ada 6. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pasti di dalam ketika wawancara semua hal ini masuk di dalamnya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, betul sekali. Selanjutnya anak-anak Ibu boleh menonton video contoh wawancara. Perhatikan ya anak-anak Ibu. Halo Bang DJ, apakah kamu pernah melihat artis atau idolamu diwawancara di televisi? Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan informasi atau pendapat tertentu. Orang yang memintai informasi dalam wawancara
disebut dengan narasumber atau informan. Sedangkan orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan disebut dengan pewawancara atau reporter. Bagaimana? Oke, anak-anak semuanya, bisa kita pahami ya bahwasanya di dalam wawancara tersebut itu terdapat kata tanya. Nah, apa saja kata tanyanya bisa dilihat dari PPT yang sudah ibu bayangkan. Ya, kata tanya itu yang pertama ada kata apa. Nah, apa itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Selanjutnya kata tanya yang kedua yaitu di mana. Nah, digunakan untuk menanyakan tempat dan peristiwa. Misal contoh, di mana peristiwa itu terjadi, di mana banjir itu terjadi. Nah, selanjutnya itu kata tanya bisa kapan. Nah, kapan itu dia digunakan menanyakan waktu, peristiwa yang sedang atau sudah terjadi. Contohnya seperti kapan banjir tersebut terjadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kata tanya siapa. Siapa itu untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Siapakah nama kamu? Bisa. Siapakah orang tersebut? Itu termasuk kata tanya. Selanjutnya mengapa? Nah, mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Ya, mengapa banjir ini terjadi di daerah ini? Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak ibu. Dan juga yang terakhir bagaimana? Itu digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu hal. Bagaimana terjadinya suatu hal? Oke, di sini ibu mau minta satu siswa saja memberikan contoh dari keenam ini kalimat atau kata yang menggunakan kata tanya. Satu saja. Siapa yang bisa? Ibu. Oke, kepada Rizky Fadila silakan. Oke, apa tulisannya anak-anak? Di mana rumahmu? Iya betul, di mana rumahmu? Kenapa ini bisa dikatakan kata tanya? Karena terdapat di mana? Di mana? Tanda tanya. Iya berarti jika ada kedua ini maka dia disebut dengan kata tanya. Iya oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai media ajar. Itu sudah menyediakan media ajar non digital yang akan mempermudah kalian untuk mengetahui kata tanya itu apa saja. Nah, bisa dilihat ibu sudah menyediakan kata tanya tadi ada berapa? 6. Bisa dilihat ada 6. Di sini juga ada 6. Ada apa, di mana, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Nah, di sini juga ibu menyediakan media. Tahu ini gambar apa? Kue. Ya, kue kita sebutkan. Nah, di sini ibu minta satu-satu dari kalian mengkaitkan kata tanya baik dari keenam ini ke kalimat yang berhubungan dengan kue. Paham? Paham. Contohnya ini ibu buat satu contoh. Bagaimana cara membuat kue ini? Itu. Oh, iya, bisa? Ibu. Ya, nanti ibu tunjuk kalian satu-satu untuk membuat kalimatnya. Sebut saja. Oke, kepada Riani, boleh nak dipilih yang mana? Kata apa? Berapa. Nah, berapa? Coba buat kalimatnya berkaitan dengan kue. Berapa harga kue itu? Ya, berapa harga kue itu? Benar atau salah? Benar. Ya, kasih dulu tepuk tangan. Oke, selanjutnya kepada Sakila. Sakila mau pilih kata apa dari keenam ini? Siapa, Bu? Siapa? Oke, siapa? Buat tolong nak kalimatnya nak. Siapa yang membuat kue itu? Siapa yang membuat kue itu? Ya, betul. Oke, selanjutnya kepada Dila. Yang mana nak? Pilih nak katanya nak. Mengapa, Bu? Ya, mengapa? Tolong buat kalimatnya berhubungan dengan kue. Mengapa kue itu dibuat? Iya, mengapa kue itu dibuat? Bahwasanya mengapa itu ada alasannya. Betul. Tepuk tangan lah buat Ibu sudah paham ya tentang ini semua. Semoga media ini dapat dipahami untuk seterusnya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan
berkelompok 3 sampai 4 orang. Nah, nanti tugasnya itu tulis dulu nama kalian, nama kelompok kalian. Setelah itu nanti bacakan dialog tentang kata tanya di depan, dipresentasikan. Nanti ibu tanya di mana bagian dialognya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, ibu tunggu ya. Ditulis namanya baik-baik. Dan nanti ibu suruh maju ke depan. Udah siap, Bu? Oke, udah siap ya anak ibu. Baik, sesuai tadi ibu bilang bahwasanya jika sudah selesai ibu kasih waktu tadi, kalian maju ke depan untuk mempresentasikannya. Jadi kalau siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, bagus sekali. Masuk. Maju anak-anak. Oke, dibacakan dialognya ya, biar teman-teman yang lain dengar. Dan yang lainnya dengarkan manakah yang dikatakan katanya. Kamu ikut lomba menggambar ya, Kila? Iya, aku ikut. Apa yang kamu gambar? Aku menggambar pemandangan desa. Kapan lombanya diadakan? Hari Sabtu yang lalu. Nah, di mana lomba itu berlangsung? Di aula sekolah kita. Mengapa kamu memilih menggambar pemandangan di sana? Karena suasananya alam dan tenang. Bagaimana hasilnya? Kamu menang? Iya, aku mendapatkan juara 2. Berikanlah tepuk tangan buat teman-teman. Nah, itu katanya dari presentasi kalian. Manakah di situ kata yang menggunakan kata tanya? Apa yang kamu gambar? Iya, berarti menggunakan kata apa. Ada lagi? Kapan lombanya diadakan? Kapan? Oh iya, kapan juga termasuk. Iya. Jadi di mana lomba itu berlangsung? Iya, di mana juga termasuk ya. Bisa dilihat dari sini di mana. Mengapa kamu memilih menggambarnya pemandangan desa? Mengapa juga termasuk ke dalam kata tanya. Oke anak-anak ibu, tadi kita sudah mengerjakan soal yang sudah ibu berikan. Nah, selanjutnya ibu kasih soal nih, latihan buat di rumah. Jangan lupa nanti dikerjakan ya anak-anak ibu. Jika nanti ada yang tidak paham, tanya sama ibu gimana cara kerjanya. Dikerjakan dengan baik ya di rumah. Besok dibawa, yang tidak bawa ibu kasih hukuman. Iya, Bu. Oke, berakhir sudah ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ibu mau tanya buat kalian, hari ini belajarnya senang atau bahagia atau enggak? Bahagia, Bu. Betul, betul apa betul? Betul. Ya, jadi harus tetap happy ya belajarnya. Nah, sebelum ibu kita berkesimpulan bersama, ibu mengingatkan besok kita akan belajar mengenai teks prosedur ya selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup akhir pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama-sama. Bisa anak-anak lihat di depan kesimpulannya itu bahwasanya dengan memahami dan mampu menggunakan kata tanya dengan benar adalah fondasi utama untuk melakukan wawancara dan informasi yang menyenangkan. Jadi sangat banyak manfaat dari kata tanya. Kalau kita tidak bertanya atau malu bertanya, pasti akan tersesat di jalan. Betul. Jadi harus kita jangan takut atau ragu untuk bertanya, tapi dengan kata yang sopan dan di tepat waktu yang tepat. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas, dipersilahkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan ibu ingatkan kembali jika nanti sudah pulang, hati-hati di jalan dan salam juga buat orang tua kalian. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.